Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa refleksi tentang sinergi zakat dan sedekah dalam membangun kesejahteraan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sebagai instrumen dalam Islam untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengatasi kesenjangan sosial. Dan diantaranya adalah zakat dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban yang Allah tetapkan bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab, sementara sedekah adalah bentuk pemberian sukarela yang dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja tanpa batasan jumlah. Meskipun keduanya memiliki ketentuan yang berbeda, namun keduanya bersinergi dalam menciptakan kesejahteraan umat. Sinergi zakat dan sedekah ini dapat kita lihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi waktu. Zakat memiliki waktu tertentu untuk dikeluarkan, seperti zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri, atau zakat mal yang dikeluarkan ketika harta mencapai haul. Sementara sedekah dapat dilakukan kapan saja, sehingga kita dapat membantu sesama tanpa harus menunggu waktu tertentu. Kedua, dari segi penerimaan zakat telah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan asnaf. Sementara sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dengan demikian, sedekah dapat menjangkau mereka yang mungkin tidak termasuk ke 8 golongan tersebut. Ketiga, dari segi jumlah, zakat memiliki ketentuan jumlah minimal yang harus dikeluarkan, sedangkan sedekah dapat diberikan beberapa pun nilainya sesuai kemampuan. Hal ini memungkinkan kita untuk tetap berbagi meskipun dalam jumlah kecil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Begitu pula dengan zakat. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan melipat gandakan rezeki bagi mereka yang menunaikannya dengan ikhlas. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dengan mengeluarkan zakat dan sedekah, harta kita tidak akan berkurang, melainkan bertambah dan diberkahi. Dalam konteks modern, sinergi zakat dan sedekah dapat dikembangkan menjadi berbagai program pemberdayaan ekonomi umat. Dana zakat dan sedekah tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, atau beasiswa pendidikan. Dengan demikian, penerima manfaat dapat bertransformasi dari mustahik menjadi muzaki di masa depan. Kisah sahabat Abdurrahman bin Auf dapat menjadi inspirasi bagi kita. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat dermawan. Meskipun kaya raya, beliau tidak pernah lupa menunaikan zakat dan bersedekah. Bahkan sebelum wafat, beliau mewasiatkan separuh hartanya untuk disedekahkan. Keberhasilan dan keberkahan hidupnya merupakan bukti nyata janji Allah bagi mereka yang gemar berbagi. Sebagai umat muslim, mari kita refleksikan kembali bagaimana praktik zakat dan sedekah dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menunaikan zakat sesuai ketentuan? Sudahkah kita menjadikan sedekah sebagai kebiasaan, bukan hanya sesekali? Sudahkah kita dan zakat dan sedekah yang kita salurkan benar-benar memberi dampak signifikan bagi penerimanya? Ingatlah bahwa harta yang kita miliki hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian di dalamnya adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan dengan mengoptimalkan sinergi zakat dan sedekah. Tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mari kita berlomba-lomba menjadi pemberi, bukan hanya penerima. Mari kita jadikan zakat dan sedekah sebagai investasi akhirat yang pahalanya akan terus mengalir, bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Sinergi zakat dan sedekah dapat menjadi solusi efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun
kesejahteraan umat. Mari kita jadikan zakat dan sedekah sebagai gaya hidup, bukan sekedar kewajiban atau anjuran. Dengan demikian, insya Allah kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa menunaikan zakat dan bersedekah dengan ikhlas. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.